مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam, dan segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus pada Ami Alwi Albar dan seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tidak membaca kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karena bertepatan dengan hari kelahiran dari putri baginda Rasul, yaitu As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Jadi beliau persisnya di hari ini dilahirkan. Jadi kesempatan kali ini bertepatan dengan momentum kelahiran beliau, maka kita gunakan waktu ini untuk mengenal siapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Beliau disebutkan di dalam kitab Tarajum dilahirkan 5 tahun sebelum diangkatnya Rasul sebagai Rasul, yaitu usia Nabi diangkat sebagai Rasul 40 tahun. Jadi 5 tahun sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul, Sayyidah Fatimah Zahra dilahirkan. Atau tepatnya usia Rasul 35 tahun. Bertepatan juga dengan renovasi Ka'bah. Di waktu itulah As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam dilahirkan. Bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir di hari Jumat. Para ulama terdahulu dan ulama yang hidup di masa kita saat ini, seperti kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abduh Yamani. Ini beliau menteri di Saudi Arabia, menteri penerangan, juga pernah menjabat sebagai menteri perminyakan di Saudi Arabia. Ahli pertambangan, doktor, ahli geologi, ahli sejarah Islam, sangat terkenal. Beliau dekat dengan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, lahir tahun 1940 Masehi, wafat kalau tidak salah tahun 2010. Wafat tahun 2010. Bernama Dr. Muhammad Abduh Yamani. Ini salah satu kitab sejarah perjalanan hidup Sayyidah Fatimah Zahra yang sangat lengkap. Sekitar 403 halaman kurang lebih. Itu membahas tentang Sayyidah Fatimah. Dr. Muhammad Abduh Yamani
Walaupun beliau itu menteri di Saudi Arabia, tapi beliau ini pencinta Maulid Rasul. Sering mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan dekat dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan yang teristimewa, beliau pencinta Ahlul Bait Rasul. Beliau menulis kitab berkaitan tinjauan sejarah Islam, di antaranya kitab berjudul Alimu Auladakum Mahabbata Rasulillah. Ajarkanlah anak-anak kalian mencintai Rasulullah SAW. Itu salah satu kitab beliau yang cukup populer. Di tengah-tengah kesibukan mengurus negara, karena beliau punya jabatan sebagai menteri, tapi tulisan-tulisan beliau tentang sejarah Islam itu sangat banyak. Di antaranya juga Innaha Fatimah, yang membahas biografi Sayyidah Fatimah. Kemudian menulis kitab Khadijah bintu Khuwailid, biografi Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid fi qalbi Mustafa, kedudukan Khadijah bintu Khuwailid di dalam hati Nabi Muhammad. Beliau juga menulis kitab berjudul Ghazwatul Badar, sejarah perang Badar, dan masih banyak kitab-kitab yang ditulis oleh beliau. Dan di YouTube kalau kita tulis Dr. Muhammad Abduh Yamani, itu banyak videonya. Wajahnya bercahaya, wajahnya terang, kemudian dekat dengan para ulama. Beliau ketika tiba bulan suci Ramadan, khususnya tanggal 15 Ramadan atau 17 Ramadan, beliau punya villa dekat Laut Merah. Di villa tersebut mulai dari pagi di bulan suci Ramadan, beliau adakan acara yang meriah, yang mewah, yang dimana acara tersebut berisikan acara-acara pembacaan Maulid Rasul dari pagi menjelang siang sampai selesai sholat tarawih. Nanti sahur juga di situ disediakan, buka puasa bersama juga disediakan. Itu khusus beliau adakan di vilanya di Laut Merah. Dan setiap jamaah yang hadir, selesai acara tersebut mereka pulang, beliau berikan. Beliau terkenal sangat dermawan. Masing-masing pengunjung atau jamaah yang hadir diberikan 100 real. Baik dia orang kaya maupun orang miskin yang hadir, semuanya dikasih masing-masing 100 real. Ya kurang lebih 800 ribu lah, hampir 1 juta per orang. Itu sepanjang bulan Ramadan. Dan beliau sering mengadakan acara-acara peringatan Maulid, peringatan Nuzulul Quran dan seterusnya. Nah, ini sekilas tentang pengarang kitab Innaha Fatimah Az-Zahra yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abduh Yamani. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang dilahirkan tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, di saat beliau membahas biografi Sayyidah Fatimah, beliau sebutkan al-bid'atu an-nabawiyah. Sayyidah Fatimah adalah darah dagingnya Nabi Muhammad. Al-bid'atu an-nabawiyah. Al-jihatu al-mustafawiyah. Dan beliau ini diberikan anugerah sebagai orang yang terlahir dari sel manusia pilihan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu abiha. Julukan beliau diantaranya ibu dari ayahnya. Ibu
dari ayahnya. Maknanya adalah ketika Sayyidah Khadijah wafat, yang mengambil peran merawat Nabi, mengurus Nabi, itu adalah Sayyidah Fatimah. Sehingga julukannya Ummu Abiha, ibu untuk bapaknya. Siapa bapaknya? Sayyidul Khalq, pemimpin seluruh makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidatun nisa'i alamin fi zamaniha. Imam Zahabi melanjutkan, dan beliau adalah pemimpin seluruh wanita di alam semesta, fi zamaniha, di zamannya. Sebagian ulama menyatakan wanita yang paling mulia Sayyidah Fatimah. Sebagian menyatakan Sayyidah Khadijah. Sebagian lain mengatakan Sayyidah Maryam. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nuruz Zola lebih menguatkan pendapat Sayyidah Fatimah, karena di situ ada pilihan dari Allah yang dari anak turunannya eksistensi keturunan Nabi Muhammad SAW tetap ada, dipilih Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Khairun nisa'il alamin arba'. Nabi bersabda, sebaik-baiknya wanita di alam semesta 4. Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putrinya Nabi Muhammad. Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Maryam binti Imran, Maryam putrinya Imran, ibundanya Nabi Isa. Yang keempat Asiyah bintu Muzahim, Asiyah putrinya Muzahim. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Urutan ini sudah menjelaskan urutan wanita terbaik. Yang pertama Fatimah, yang kedua Sayyidah Khadijah, yang ketiga Sayyidah Maryam, yang keempat Asiyah bintu Muzahim. Nabi memiliki anak 7 orang. Wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Nabi memiliki 7 orang anak, 3 diantaranya laki-laki, 4 diantaranya perempuan. Jadi Rasulullah SAW memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim wa Abdullah, anak laki-laki Qasim wa Abdullah. Qasim wa Abdullah wa Tahir dzai yulakabu Ibrahim. Ibrahim, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Anak laki-laki Rasul. Ibrahim dari Maria Kiptiyah, Asirah, bukan istri tapi Asirah, istilah di zaman itu. Asirah, Maria Kiptiyah. Kiptiyah keturunan raja-raja Mesir. Kiptiyah. Jadi Maria Kiptiyah keturunan raja Mesir, Fir'aun. Al-Fir'aun luqiba bimaliki Misra. Di dalam kitab Kamus Tajul Arus menyebutkan Fir'aun adalah julukan bagi raja Mesir. Maria Kiptiyah keturunan raja Mesir. Jadi raja Mesir dikudeta oleh Bani Israel. Semua turunan raja-raja Mesir dijadikan budak. Maka Maria Kiptiyah keturunan daripada bangsawan raja Mesir yang menjadi budak, kemudian dihadiahkan oleh Raja Muqawqis kepada Nabi. Raja Muqawqis adalah raja Mesir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam,
memberikan hadiah asirah kepada Nabi, dan Nabi dalam tanda kutip menikah dengan Maria Kiptia, kemudian lahirlah anak laki-laki bernama Ibrahim. Adapun anak perempuan 4, yang paling bungsu Sayyidah Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, sama yang keempat Zainab. Inilah anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Sayyidah Fatimah dipilih berbeda dengan yang lain. Di dalam kitab Zakhairul Uqba fi Manaqib Dzawil Qurba, ditulis oleh Imam At-Tabari, sebelum Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam dilahirkan, setiap hari malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan makanan-makanan pilihan dari surga khusus setiap hari. As-Sayyidah Khadijah dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari mengkonsumsi makanan tersebut. Dari saripati suci ini maka terlahirlah As-Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam, sehingga disebutkan di dalam beberapa hadis. Walaupun hadis ini banyak dikritik oleh sebagian saja ulama hadis, mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Akan tetapi sebagian para mutasawwifin, para asfiyah, dan juga para muhadditsin menyatakan riwayat ini adalah riwayat yang hasan. Ya, ini Sayyidah Fatimah tidak pernah menstruasi. Tidak pernah menstruasi. Terjadi dua pendapat yang tadi saya sebutkan. Ada yang menolak riwayat ini, tapi ada juga yang menerima riwayat ini. Yang menerima riwayat ini menyatakan karena Sayyidah Fatimah beliau terlahir dari saripati surga, bukan berasal dari makanan-makanan yang ada di dunia. Lahirlah ini wanita suci, wanita terbaik. Ketika ini anak dilahirkan ke dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri. Beliau lahir di rumahnya Sayyidah Khadijah di kota Makkah Al-Mukarramah. Sayyidah Fatimah terlahir, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong putri beliau. Di sampingnya ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha nasamah tahirah." Wahai Rasulullah, ini anak suci bersih dan diberkahi Allah. Maka namakanlah, jadi namanya Sayyidah Fatimah dari wahyu, namakanlah putrimu dengan Fatimah. Kemudian Nabi menamakan beliau dengan Fatimah. Di dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim, dilahirkan tahun 321 Hijriah, wafat pada tahun 405 Hijriah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa makna dari nama Fatimah? Maka Sayyidina Ali menjawab, innama summiyat Fatimatu li'anna Allah Ta'ala fatamaha wa hajabaha 'anin nar. Dinamakan beliau dengan Fatimah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan beliau dan menghalangi beliau dari api neraka. Jadi baru lahir sudah dapat jaminan tidak mungkin masuk neraka. Oleh sebab itu Imam Syafi'i ketika meriwayatkan hadis yang menyatakan lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha,
Seandainya Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, maka saya Nabi Muhammad yang memotongnya. Imam Syafi'i tidak berani menyebut nama Sayyidah Fatimah karena dinisbatkan kepada perbuatan buruk mencuri. Tidak berani disebut nama Sayyidah Fatimah, tidak berani menyebut nama Nabi Muhammad. Saya menyebut karena ala sabili hikayah, sedang mengkisahkan. Kenapa tidak berani menyebut? Karena la yumkin, perbuatan mencuri tidak mungkin dinisbatkan kepada Sayyidah Fatimah. Kata seandainya di situ, seandainya yang tidak akan mungkin terjadi. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Fatimatu sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Fatimah pemimpin wanita ahli surga. Mana mungkin pemimpin wanita ahli surga mencuri? Imam Syafi'i mengganti dengan fulanah bintu fulan. Seandainya si dia, putrinya si dia mencuri, maka saya akan memotong tangannya. Ta'adduban bin Nabi, beradab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begini imam beradab. Zaman sekarang kurang ajar, mengatakan terang-terangan di hadapan pengajian orang tua Nabi Abdullah, dalil ini neraka dia. Ibunya Nabi di dalam neraka. Mana adabnya? Lihat Imam Syafi'i. Siapa lebih alim? Ya, profesor, doktor, ahli agama zaman sekarang kumpul semua lawan Imam Syafi'i sendiri gak mampu. Imam Syafi'i pernah menghitung, saking alimnya dan saking rajinnya, pernah menghitung setiap huruf di dalam Al-Quran satu persatu. Huruf dapat 2 juta lebih. Wafir riwayah 1 juta lebih. Zaman sekarang tidak ada. Al-Imam Syafi'i sekali baca hafal. Al-Imam Syafi'i ahli ibadah. Nabi Khidir pernah mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu adalah wali. Nabi Khidir min autad, termasuk wali-wali paku bumi. Nah, magomnya seperti itu, nisbat kepada Sayyidah Fatimah, kepada Nabi Muhammad, hal yang tidak layak mereka tidak menyebutnya. Itu al-adab fauqal ilm, adab di atas ilmu. Maka Imam Ali mengatakan, artinya baru lahir dinamakan Fatimah, ya sudah terputus, terbebas dari api neraka. Itu Sayyidah Fatimah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cinta? Qala Nabi salawatuhu wassalamu alaihi, Fatimah. Manusia yang paling saya cinta di alam semesta ini Fatimah. Wa fir riwayah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni ma yaqbiduni yaqbiduha wa ma yabsutuni yabsutuha. Fatimah adalah potongan darah dagingku. Hal-hal yang membuat Fatimah marah, maka itu membuat saya marah. Jika ada yang membuat Sayyidah Fatimah bahagia, maka saya juga bahagia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat cinta sama Sayyidah Fatimah, sehingga disebutkan tiap kali datang dari safar, perjalanan jauh, tiba di kota Madinah, rumah pertama yang beliau kunjungi adalah rumah Sayyidah Fatimah. Ketika masuk ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam, Sayyidah Fatimah menyambut kedatangan ayah beliau, dipeluk, dicium jidatnya, kemudian dipersilahkan duduk.
di tempat yang sudah disediakan. Apabila Sayyidah Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW menyambut kedatangan Sayyidah Fatimah, berdiri, kemudian memeluk dan mencium. Setelah itu Nabi mempersilahkan duduk di tempat yang khusus untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Al-Imam Al-Haythumi meriwayatkan dalam kitab Majma' beliau, Nabi SAW berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah. Di dalam rumah, Al-Imam Hasan wal Husain sedang bermain gulat. Kemudian Nabi memberikan semangat kepada Sayyidina Hasan, "Ihin ya Hasan, ihin ya Hasan. Ayo Hasan, ayo Hasan." Sayyidah Fatimah hanya mendengar Nabi memberikan semangat kepada Sayyidina Hasan, tidak kepada Sayyidina Husain. "Ayo Hasan, ayo Hasan." Maka Sayyidah Fatimah menghampiri Rasul, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau hanya memberikan semangat kepada Al-Hasan, tidak memberikan semangat kepada Al-Husain?" Maka Nabi mengatakan, "Ana aqulu lil Hasan ihin ya Hasan, ihin ya Hasan, wa Jibrilu yaqulu lil Husain ihin ya Husain, ihin ya Husain." Saya mengatakan kepada Hasan, "Ayo Hasan, ayo Hasan." Dan Jibril mengatakan kepada Husain, "Ayo Husain, ayo Husain." Di dalam rumah, malaikat di dalam. Ada kitab ensiklopedia keramat para wali berjudul Jami'u Karamatil Auliya, ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Nabi memerintahkan Abu Zar Al-Ghifari, "Idhhab ila baiti Ali." Pergilah ke rumahnya Imam Ali. Panggil dia, saya ingin bertemu dengannya. Maka Abu Zar Al-Ghifari pergi ke rumahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan rumahnya Sayyidah Fatimah. Sampai di rumahnya Imam Ali, ternyata di rumah kosong, tidak ada penghuni, mungkin sedang keluar rumah. Abu Zar Al-Ghifari beristihad, berinisiatif, coba mungkin ada di dapur. Beliau lewat pintu belakang, mungkin dapur bagian belakang, lewat dari belakang rumah, melihat ke dalam dapur, tidak ada penghuni. Tapi yang membuat Abu Zar terkejut, mesin penggiling gandum berputar dengan sendirinya, menggiling gandum. Abu Zar terkejut melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Ia kembali menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian melaporkan apa yang ia saksikan. "Wahai Rasulullah, itu gandum digiling dengan mesin giling yang biasanya harus ada orang yang menggilingnya. Dia bergerak dengan sendiri." Apa kata Nabi? "Ya Abu Zar, amma alimta anna lillahi malaikatan sayyahina fil ard qad wukilu bi muawanati ali Muhammadin." Wahai Abu Zar, apakah engkau tidak tahu sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi, dan ada sebagian malaikat ditugaskan secara khusus oleh Allah untuk membantu keluarga Nabi Muhammad. Jadi urusan dapurnya malaikat yang urus. Ini keluarganya, Al-Imam Ali, Sayyidah Fatimah, wal Hasan wal Husain. Li khamsatun udfi biha harral waba, Al-Hatimah, Al-Mustafa, wal Murtada, wabnahuma Al-Hatimah. 5 nama jika disebut semua bencana hilang. Bil yakin wal mahabbah wa ta'zim wa ta'alluq. 5 nama itu, Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Al-Hasan wal Husain, dan pemimpin mereka Nabi Muhammad. Nabi sedang ngobrol dengan beberapa sahabat. Ini riwayat disebutkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur.
Nabi bacakan satu ayat di dalam surat An-Nur, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di dalam rumah-rumah tersebut Allah izinkan diangkat dan disebutkan di dalam rumah itu namanya, senantiasa bertasbih kepadanya di dalam rumah tersebut di waktu pagi dan di waktu petang. A'rabiyun qam, ada seorang Arabiyun berdiri mengatakan, ya Rasulullah, rumah siapa itu? Qala Nabi buyutul anbiya, itu rumahnya para nabi. Faqama Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Abu Bakar berdiri mengatakan kepada Nabi, apakah rumah-rumah tersebut termasuk rumahnya Ali dan Fatimah? Maka Nabi menjawab, na'am min afadiliha. Iya, rumah itu jauh lebih afdal dari rumah-rumahnya para nabi. Karena rumahnya Ahlul Bait. Paling kepala keluarganya situ Nabi Muhammad, Imam Ali, semuanya pemimpin dalam satu rumah. Nabi Muhammad kalau hadir di rumah tersebut memberikan kisah selendang khusus, diperintahkan semuanya masuk. Al-Imam Ali masuk, Sayyidah Fatimah masuk, Al-Imam Hasan masuk, Al-Imam Husain masuk. Allahumma haula'i ahla baiti, ya Allah mereka inilah keluargaku. Itu di dalam rumah tersebut. Salah satu istri Nabi ingin masuk, Nabi mengatakan ini wilayah khusus. Jibril tidak kuat, dapat doanya Nabi, selendang khusus didoakan oleh Rasulullah. Ternyata malaikat Jibril ikut masuk ke selendang tersebut, ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Nabi katakan, Allahumma haula'i ahla baiti, mereka inilah keluargaku. Di rumah tersebut Nabi pernah mengatakan kepada Anas bin Malik, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, wahai Unais, wa fir riwayah ya Anas, wahai Anas. Anas menjadi khodimnya Nabi, masih anak-anak sehingga bisa ngumpul di dalam rumah tersebut. Wahai Anas, hadza naim, ini lelaki yang lagi tidur, yaitu Imam Ali sedang tidur waktu itu. Dan kedua anaknya Al-Hasan wal Husain dan ibunya, nanti di hari kiamat saya dan mereka berada dalam satu rumah yang khusus. Wa fir riwayah ahabbaha nabiyyu hubban azima, Nabi sangat mencintai Sayyidah Fatimah selain karena putri beliau, tapi juga memang Fatimah wanita yang memiliki tingkatan ibadah yang paling terbaik, memiliki sifat zuhud dan wara'. Wasiat di saat beliau hendak mau wafat, hendak meninggal dunia, wasiat pertama yang beliau sampaikan, kalau saya meninggal dunia tolong buatkan keranda agar tidak ada satupun laki-laki melihat lekukan tubuh saya ketika saya meninggal dunia. Keranda. Wa kataba al-Imam Al-Waqidi wal Imam As-Safadi wa Ibnu Sa'ad fi Tabaqatil Kubra. Al-Imam Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatil Kubra, dan Imam As-Safadi wa Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Tahzibi Tahdzib menyatakan orang pertama yang wafat kemudian jenazahnya dibawa di dalam keranda adalah Sayyidah Fatimah. Sebelumnya tidak ada keranda. Kenapa? Takut melihat lekukan tubuhnya, padahal sudah meninggal. Meminta Asma bintu Umais untuk membuatnya. Asma ketika hijrah ke Habasyah melihat orang-orang Habasyah meninggal dunia, mereka digotong jenazahnya menggunakan keranda.
Asma ngobrol dengan Sayyidah Fatimah sebelum Sayyidah Fatimah wafat, bahwa saya melihat di Habasyah jika ada yang meninggal dunia, mereka mengantarkan jenazah menggunakan keranda sehingga jenazah tidak terlihat, tertutup. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, kalau begitu jika saya meninggal dunia, bawalah jenazah saya dengan keranda agar tidak ada lelaki yang melihat tubuh saya, dan minta dikuburkan di malam hari. Nabi pernah bertanya kepada beliau, "Ya Fatim, ayyu syai'in khairun lil mar'ah?" Wahai Fatimah, hal apa yang paling terbaik dimiliki oleh wanita? Hal apa yang paling terbaik yang dimiliki oleh seorang wanita? Qalat an la tara rajula wa la yaraha rajulu. Hal yang paling terbaik yang dimiliki oleh wanita, seumur hidup dia tidak pernah melihat lelaki yang bukan mahramnya, dan lelaki yang bukan mahramnya tidak pernah melihat dirinya. Fadhamma ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memeluk Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah praktekkan ini. Gak ada satu makhluk yang melihat beliau selain yang mahram. Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi perintahkan menikah dengan Sayyidah Fatimah. Di dalam kitab Syarhul Ainiyah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beberapa sahabat melamar Sayyidah Fatimah, Nabi tidak memberikan jawaban, ditolak. Kemudian Jibril turun ke dunia mengatakan, "Wahai Rasulullah, innallaha amarak an tuzawiza Ali min Fatimah." Wahai Rasulullah, Allah perintahkan dirimu untuk menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah. Datanglah Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi nikahkan. Setelah Nabi nikahkan, Nabi katakan, "A'taitu khairan nisa'i li khairir rijal." Saya sudah nikahkan wanita terbaik untuk lelaki terbaik. Jadi luar biasa biografi Sayyidah Fatimah. Di dalam tafsir Al-Kasyaf disebutkan oleh Imam Zamakhsyari, Nabi ketika datang ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Nabi bertanya, "Wahai Fatimah, apakah ada makanan?" Beliau menjawab, "Tidak ada, wahai Rasulullah." "Tapi tunggu sebentar, wahai Rasulullah, saya lihat ke belakang dulu." Sayyidah Fatimah ke belakang rumahnya, tiba-tiba muncul sosok orang berjubah putih membawa nampan, diserahkan kepada Sayyidah Fatimah, diambil oleh Sayyidah Fatimah, kemudian dihidangkan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membuka itu hidangan makanan, Nabi tahu ini makanan bukan berasal dari dunia, ini makanan dari surga. "Dari mana engkau dapat makanan ini, wahai putriku?" Qalat, "Yarzuku may yasha'u bighairi hisab." Allah yang memberikan rizki kepada hambanya yang ia cintai tanpa perhitungan. Nabi paham, oh berarti ini tadi malaikat yang bawa. Kemudian Nabi berdoa, "Alhamdulillahilladzi ja'alaki mithla sayyidatin nisa'i bani Israel." Segala puji bagi Allah yang menjadikan dirimu seperti pemimpin wanita Bani Israel, yaitu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam diabadikan di dalam Al-Quran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, padahal yang memegang kunci adalah Nabi Zakaria, yang diberikan tugas khusus membawa makanan hanya Nabi Zakaria.
Tahu-tahu buka tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, di situ sudah ada makanan. Dari mana kau dapatkan makanan ini wahai Maryam? Sayyidah Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah. Ini semua rizki dari sisi Allah. Ini makanan dari Allah. Ini buah-buahan dari Allah. Ini minuman dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jika Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan rizki kepadanya tanpa ada perhitungan. Sama seperti Sayyidah Fatimah. Al-Imam Husain bangga dengan ibunya. Kalau mereka gubah syair-syair pujian untuk menunjukkan kebesaran mereka, hal itu adalah hal yang wajar dan wajib disampaikan, karena banyak orang belum tahu. Kalau belum tahu, akhirnya kurang ajar. Dan itu dilakukan oleh Imam Ali, dilakukan oleh Imam Husain. Imam Ali pernah menyatakan dalam sebuah syair, Muhammadun akhi wa sihri, wa Hamzatu ammi sayyidi syuhada'i, wa Hamzatu sayyidi syuhada'i ammi, wa Ja'farul yudhi wa yumsi yatiru ma'al malaikati ibna ummi, wa bintu Muhammadin sakani wa ursi masyubun lahmuha bidami wa lahmi, wa ibnaya wasibta Ahmadin wasibta Ahmada ibnaya minha faman minkum lahu sahmun kasahmi sabaqtukum ilal islami turra gulaman ma balaktu awana hilmi. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad sepupuku dan mertuaku, pemimpin para syuhada Sayyidina Hamzah adalah pamanku, Ja'far yang terbang di waktu duha dan di waktu sore di dalam surga bersama malaikat adalah saudara kandungku, putri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istriku, bercampur dagingnya dengan darah dan dagingku. Dua cucu Nabi Al-Hasan wal Husain adalah anakku darinya. Apakah ada di antara kalian yang memiliki kemuliaan sebagaimana yang aku miliki? Aku masuk Islam di saat belum balik, masih anak-anak. Itulah sebagian kebesaranku, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Masih sebagian. Al-Imam Husain juga menyatakan dalam syairnya, Ana dzul khairi wa ibnul khairain. Saya adalah manusia terbaik dan saya adalah anak dari dua orang tua terbaik, Al-Imam Ali, Al-Imam Sayyidah Fatimah. Man lahu jaddun ka jaddi Mustafa Ahmad Al-Mukhtari Nuril Haramain. Siapa di antara kalian yang memiliki kakek seperti kakekku, manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan cahaya bagi dua kota suci Makkah dan Madinah. Man lahu ummun ka ummi Fatimah bid'atil mukhtari nuri zulmatain. Siapa di antara kalian yang memiliki ibu seperti ibuku yaitu Fatimah, ia adalah belahan darah dagingnya, manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya dari dua kegelapan. Man lahu akhun syaqiqun kal hasani thayyibil akhlaqi mabsutil yadain. Siapa di antara kalian yang memiliki saudara kandung seperti Hasan bin Ali, yang memiliki akhlak yang baik lagi dermawan. Man lahu ukhtun ka ukhti Zainaba bid'atil zahra'i busyra kulli ain. Siapa di antara kalian yang memiliki saudari wanita seperti Zainab, belahan darah dagingnya Az-Zahra, yang setiap mata memandang hatinya menjadi bahagia. Man lahu ibnun taqiyun tahirun. Siapa yang memiliki anak yang bertakwa yang suci, ka ibni seperti anakku As-Sajjad Ali Zainal Abidain, yaitu Ali Zainal Abidin. Man lahu mithlu abi Haidara batalal abtala fi yaumil Hunain. Siapa yang memiliki ayah sehebat ayahku, singa pemberani Ali bin Abi Thalib, yang pernah mengalahkan para jagoan-jagoan di perang Hunain.
Abadallaha gulaman nasyi'an wa Quraisyun ya'budunal wathanain. Ayah saya masih anak-anak sudah menyembah Allah, sedangkan orang-orang Quraisy masih menyembah dua berhala. Ya'buduna Lata wal Uzza ma'a wa Aliun qama nahwal qiblatain. Mereka orang-orang musyrik Quraisy menyembah berhala Lata dan Uzza, sedangkan ayahku Imam Ali berdiri solat menghadap dua kiblat. Man lahu ammun ka ammi Ja'far dzil janahain asilin nasabain. Siapa yang memiliki paman seperti pamanku Imam Ja'far, yang Allah berikan dua sayap di surga, asal dari dua nasab. Khiratullah minal khalqi abi ba'da jaddi fa ana ibnu khairain. Manusia terbaik yang Allah pilih adalah ayahku setelah kakekku Nabi Muhammad, maka saya adalah putra dari dua manusia terbaik. Fa abi syamsun wa ummi qamarun wa anal kaukabu baina nirain. Ayah saya matahari, ibu saya rembulan, saya bintang kecil di antara dua cahaya tersebut. Fiddatun qad khulusat min dhahab. Saya perak yang dibersihkan dari emas. Fa anal fiddatu baina dhahabain. Maka saya adalah perak di antara dua emas tersebut. Nahanu ashabul abaya khamsatun qad malakna garbaha wal masyriqain. Kami adalah 5 orang yang berada di dalam selendang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat bumi mulai dari timur, mulai dari barat dan timur adalah milik kami. Itu syairnya Al-Imam Al-Husain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mahabbah kepada mereka, sehingga kita berkumpul dengan mereka di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.